Lihat di jalan waktu kita melalui suatu jalan, tiba-tiba ada orang rame-rame kumpul bawa golok, bawa ini, kita kaget kan, kita khawatir. Kalau kita tidak ada rasa khawatir, kita jalan terus saudara. Jangan-jangan kamu yang dipentungnya. Jadi rasa khawatir itu di dalam batasan tertentu itu adalah satu alarm di dalam pikiran hati kita untuk kita antisipasi. Sebentar lagi hujan nih saudara. Terus saya langsung mikir, gelap nih. Waduh, ingat jemuran saya belum diangkat. Di rumah ada siapa? Oh, ada anak-anak. Khawatir nanti cucian saya basah. Saya telepon, angkat jemuran udah mau hujan. Itu khawatir saudara. Tapi kalau di rumah tidak ada orang, betapa bodohnya saya terus khawatir. Aduh hujan nih, aduh. Itu kan bodoh namanya saudara. Nah yang seperti itulah yang tidak diinginkan atau yang tidak disarankan oleh Tuhan. Kamu boleh khawatir, tapi jangan terus-menerus khawatir ya. Jadi kita waspada ketika sinyal itu diberikan kepada kita, kita memanagenya. Jangan terus-menerus khawatir. Karena apapun yang kita khawatirkan, toh kalau memang tidak di dalam kendali kita, percuma kita khawatir saudara. Ya kan? Kayak seperti tadi saya katakan, saya ada di tempat lain, di rumah tidak ada orang, mau hujan, kenapa juga saya khawatir. Jadi kita lepaskan saja. Ya udahlah, kalau hujan paling saya cuci lagi. Gitu saudara. Jangan terus dipikirin ya. Ntar kalau terus pikirin, udah pulang buru-buru. Setir mobil kayak orang Formula One, teng, akhirnya jeger gitu. Kan lebih bahaya lagi daripada hujan turun membasahi baju-baju. Nah seperti itu. Jadi saudara jangan terus kekhawatiran itu menguasai hati dan pikiran kita. Kemudian kita meragukan penyertaan kebaikan Tuhan dan kuasa Allah. Nah kemudian saudara, ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 25, jangan khawatir, itu juga mempunyai makna bahwa waktu kita khawatir pikiran kita terpecah-pecah. Pikiran kita tidak fokus tapi terbagi-bagi. Di dalam bahasa Yunani dipakai kata merimnau. Merimnau itu artinya terbagi-bagi, terpecah-pecah. Ibaratnya seperti tali yang ditarik ke dua arah saudara. Tarik sini, tarik situ. Kemarin di GKI Anugerah acara pekan olahraga itu kan ada lomba tarik tambang ya. Anak-anak sekolah minggu tarik tambang. Terus orang dewasa nggak mau kalah, kayaknya seru kalau main tarik tambang. Mereka tarik tambang, wih, rame dua kubu itu, wow, rame banget loh. Pokoknya seru ya. Jadi seperti tali ditarik ke sini ke situ, tidak ada yang maju karena dua-duanya menarik ke sana satu ke sini. Adanya akhirnya malah bisa jadi tali itu pecah, tali itu putus. Nah kekhawatiran kita yang terus menerus itu merimnau. Memakai kata merimnau artinya pikiranmu terpecah-pecah, tidak fokus kepada Tuhan. Ya, waktu kita mau percaya kepada Tuhan tapi melihat situasi dan kondisi kita jadi pikir iya bisa nggak ya. Akhirnya kita meragukan Tuhan. Kita tidak lagi fokus dan tidak lagi punya iman kepada Tuhan. Itulah yang dilarang oleh Tuhan, oleh Yesus. Tidak fokus, terbagi-bagi kedua arah. Nah, juga di dalam kalimat jangan khawatir ini, selain pakai kata merimnau yang pikiran kita itu terbagi-bagi, ya itu pakai bentuk present imperatif. Itu artinya saudara, itu terus menerus hidup di dalam kecemasan. Artinya tidak berhenti. Kalau kita cemas sesekali itu manusiawi. Namanya kita manusia normal ya. Kita bisa cemas, kita bisa takut, bisa khawatir. Tapi ini terus saudara. Sehingga akhirnya depresi. Depresi ya saudara ya. Jadi itu kata present imperatif itu artinya terus. Tidak berhenti. Kalau kita ada dalam situasi ini maka kecemasan itu akhirnya membuat kita depresi. Kita tidak bisa lagi hidup
dengan normal. Kita tidak bisa lagi hidup di dalam iman dan pasti damai sejahtera hilang dari kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Matius 5 sampai 7, itu adalah rangkaian khotbah atau pengajaran Tuhan Yesus di bukit ya. Kita melihat kenapa Tuhan Yesus berkata di dalam perikop ini dengan kata janganlah khawatir ayat 25. Kemudian diakhiri juga di ayat 34. Janganlah khawatir. Depan sama belakang ditutup beberapa kali. Kalau saudara bawa Alkitab akan melihat kalimat jangan khawatir itu ada 4 kali saudara. Jangan khawatir, jangan khawatir. Tuhan Yesus kayaknya tahu nih audiens dia pada waktu itu saudara, masyarakat itu hidup mereka sederhana ya. Tidak seperti kita pada masa ini banyak sekali bidang pekerjaan. Tetapi pada waktu itu mereka tidak banyak bidang pekerjaan. Ya kebanyakan mereka adalah petani ataupun peternak ataupun mereka nelayan atau ahli-ahli agama yang belajar tentang agama. Jadi tidak banyak pekerjaan. Dan masyarakat pada waktu itu saudara tidak mempunyai banyak persediaan makanan. Kita ingat itu zaman dulu ya saudara, bukan seperti sekarang Israel ini. Wah pertaniannya luar biasa. Delimanya segede gini nih saudara. Delima ya. Wah saya lihat delimanya gede banget. Terus buah-buahnya luar biasa ya. Mereka sekarang punya teknologi yang bagus. Mereka tidak kekurangan makanan. Tidak kurang minum. Karena mereka suling air laut. Bisa langsung diminum, gak usah dimasak lagi, ya kan? Disuplai ke Palestina itu. Listrik mereka punya. Sekarang Israel maju luar biasa. Bahwa burung di langit ya tidak menabur tapi Tuhan kasih makan. Bunga di padang tidak memintal tapi ada tanaman bunga yang indah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Memang burung-burung itu tidak bercocok tanam. Dan Tuhan bilang dia diberi makan. Tapi ada kerjasama juga. Jangan kita jadi orang yang oh iya ya saya mah anak Tuhan. Sudah dijanjikan oleh Tuhan anak-anaknya tidak akan menjadi peminta-minta. Tapi kita males, nggak mau kerja. Seperti burung itu, kalau dia terus diam di sangkarnya, apakah makanan itu jatuh dari langit? Dia harus pergi meninggalkan sarangnya. Kita pun harus pergi bekerja. Kita mengusahakannya, tapi Tuhan yang akan memberkati. Demikian juga bunga-bunga di padang, mereka tidak memintal dan menenun, tapi
rumput-rumput itu yang keluarkan bunga itu pun berusahanya apa saudara? Mereka diinjak-injak orang, kan dikatakan tadi orang ya, diinjak orang cuman sehari indahnya. Walaupun mereka diinjak orang enggak mewek, enggak sedih, maksudnya enggak cengeng, terus tumbuh saudara. Kita sudah injak-injak itu rumput, sudah gepeng, terus aja dia bertumbuh. Ada usaha. Ya bukannya udah diinjak nangis dah. Oh udah dah saya nggak mau dah kerja di situ nggak cocok aku keluar. Pindah lagi. Di sini nggak bisa lah. Cengeng gitu saudara. Tidak seperti itu. Jadi walaupun burung tidak menanam tapi dia cari keluar dari sarangnya. Bunga-bunga bisa bertumbuh indah. Udah diinjak-injak dia nggak mati saudara. Akarnya tetap mencari air. Dia mau hidup. Kadang-kadang kalau musim kemarau panjang sampai rumput-rumput itu kering. Tapi begitu kena hujan seminggu aja tiba-tiba langsung keluar. Artinya apa? Kita kerjasama dengan Tuhan. Nah kalau kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab saudara. Apakah anak-anak Tuhan selalu santai hidupnya, tidak ada pergumulan sehingga tidak perlu khawatir? Kita lihat Yakub ya di dalam perjanjian lama ini ada beberapa contoh dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kita melihat Yakub sekarang disebut Israel. Nah, waktu itu Yakub berselisih dengan Esau kakaknya. Sehingga dia lari meninggalkan rumah, saudara. Setelah sekian lama mereka tidak bertemu, akhirnya Yakub pikir aku mau ketemu, mau rekonsiliasi dengan kakakku Esau. Dia khawatir, saudara. Akhirnya Yakub ini membagi rombongannya menjadi beberapa bagian ya, dari hamba-hambanya, anak hambanya Lea, anak hambanya Rahel, kemudian dia dan Lea, terus dia dengan Rahel. Saudara, jadi ada 4 rombongan. Dia khawatir karena apa? Karena kejahatannya kepada Esau. Telah menipu hak kesulungan Esau. Dia takut si Esau balas dendam. Karena sebelum pergi Esau berkata, kalau ayah sudah tiada, setelah masa perkabungan ini aku akan membunuh dia. Wah, jangan-jangan Esau masih bunuh saya nih nanti ya. Jadi dia takut saudara. Apa yang dilakukannya? Dia sujud berlutut berdoa. Solusinya dia berdoa berserah kepada Tuhan. Nah Tuhan yang melembutkan hati Esau. Nah, akhirnya mereka rekonsiliasi saudara. Jadi di dalam kekhawatiran itu Yakub membawa kekhawatiran itu diubahnya menjadi doa. Dan dia mempercayakan hidupnya di dalam pengasihan Tuhan. Waktu kita khawatir, energi kita itu biarlah kita bawa di dalam doa. Percaya pada Tuhan. Kemudian kita lihat Musa. Waktu Musa dipanggil untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, dia khawatir saudara. Karena apa? Karena dia pergi dari umat Israel itu dari Mesir, satu kesalahan besar yaitu dia membunuh orang Mesir. Dan itu menjadi salah satu kekhawatiran dia. Nanti mereka masih ingat nih kesalahan saya ini buronan ya. Jadi dia khawatir, Tuhan jangan, Bapak Allah jangan saya. Apalagi Musa itu tidak pintar ngomong ya. Ngomongnya katanya agak gitu loh, gagap-gagap gitu. Dia bilang aku pelat lidah, aku gagap, aku tidak bisa bicara diplomatis. Menghadap Firaun bagaimana caranya gitu. Dia khawatir saudara. Tapi ketika Tuhan menegaskan aku akan menyertai engkau. Nah dengan janji Tuhan ini. Oh Tuhan menyertai aku dan mengutus kakakku Harun untuk menjadi juru bicaraku. Dia pergi saudara. Ya, jadi pelajaran yang kita ambil dari Musa itu bukan pada diri kita. Melainkan pada penyertaan Tuhan. Banyak pergumulan yang kita hadapi. Percaya Tuhan menyertai. Tuhan sudah berjanji. Yang ketiga.
Kalau kita melihat Daud sebelum dia menjadi raja dan dia sudah diurapi oleh Samuel untuk menggantikan Saul. Saul jengkel, Saul marah ya. Wah, dia mau ambil tahta saya ini. Jadi dengki yang luar biasa dari Saul itu mengejar-ngejar Daud. Mengikhtiarkan kepada prajuritnya, pada tentaranya untuk membunuh Daud. Dan dikejar sampai kemana-mana saudara, dikejar sampai Daud jadi orang pengasingan. Mengungsi ke goa, ke gunung dan sebagainya. Dikejar-kejar saudara, hidup di dalam ketakutan. Tapi kita melihat Daud berkata di dalam iman, dia berkata di dalam kitab Mazmur. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Maka beban berat yang ada di dalam hati Daud ini tidak lagi menjadi berat bagi dia. Ada damai sejahtera dari Tuhan. Dia mau serahkan khawatirnya kepada Tuhan. Hari ini saudara, kalau kita khawatir, jangan terus kita pikul sendiri. Merimnau, terus menerus itu adalah suatu dosa di hadapan Tuhan. Kita tidak mau percaya, kita tidak berserah kepada Tuhan. Tinggalkan merimnau itu. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, seorang Marta, dia khawatir dan sibuk mempersiapkan hidangan untuk Tuhan Yesus. Apakah ketika kita melayani, kita khawatir, kita sibuk mempersiapkan ini itu. Dan ini juga bicara kepada diri saya sendiri. Terlalu sibuk pikirkan ini itu sampai pikir, aduh kalau saya nggak kerjakan bagaimana gitu ya. Terutama di kantin itu saudara. Ya, hari ini saya tidak khawatir. Dari hari Senin, Ibu Grace sudah bilang, udah gak usah dipikirin, nanti saya koordinasi dengan Ibu Mary, Pak Sudiman. Ya Pak. Nah, ya saya hari ini tidak khawatir saudara ya. Seperti Marta saudara, saya ini seperti Marta, sibuk melayani. Tapi Tuhan bilang, menegur dia dengan keras, jangan khawatir, kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Gak usah khawatir. Tapi yang Tuhan inginkan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita sibuk melayani saudara sampai kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Semuanya itu sia-sia. Ya. Mari kita jangan terlalu khawatir dengan apapun juga. Kemudian kita lihat Petrus saudara. Ini adalah kisah yang sangat monumental ya. Waktu angin badai itu mengguncangkan perahu itu dan mereka hampir tenggelam. Lalu sesosok bayangan dari kejauhan datang di dalam badai itu, di dalam ombak yang besar. Dan mereka ketakutan, mereka teriak, itu hantu ya. Hantu itu. Ya mana ada orang jalan di tengah badai saudara. Tidak tenggelam lagi. Ombak sebegitu besar, badai, gelap, angin, hujan. Ya hantu, mungkin kita juga begitu saudara. Kalau ada pada waktu itu kita juga teriak, hantu. Waduh udah mau mati nih saya, hantu datang. Malaikat mencabut nyawa. Ya kan? Hantu. Tapi Tuhan Yesus berkata, ini aku. Ini aku. Tuh, waktu kita menghadapi badai saudara dalam hidup kita. Kita lihat apakah Tuhan itu dia datang atau hantu kehidupan yang datang. Enggak ada harapan. Kita hanya melihat kemelut di dalam rumah kita, di dalam pergumulan kita. Itu hantu. Tapi Tuhan bilang, ini aku. Ego emi kata Tuhan, ini aku. Ya, lalu Petrus yang selalu vokal dia berkata, kalau itu engkau biarkan aku datang kepadamu. Jadi ada suara Tuhan bilang di dalam hati kita mungkin, ini aku, kamu mau datang tidak? Petrus mempunyai satu perkataan yang bagus, kalau itu engkau Tuhan, biarkan aku datang kepadamu. Datanglah pada Yesus. Yesus bilang, mari datanglah. Dia datang saudara, melangkahkan kaki. Dan dia berhasil melewati badai itu, ombak yang besar itu. Dia berhasil saudara, hampir selesai. Tapi kemudian merimnaunya datang lagi.
Pasti itu air juga ciprat-ciprat udah basah lah itu ya. Mungkin ada kilat, saya nggak tahu juga ya. Mungkin ada kilat, waktu kilat itu cik, cik, gitu. Mungkin ya, kita bayangin ini namanya di tengah badai ya. Pasti cik, 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 kilat itu terus ada suara gerdar. Kaget dia kali saudara. Waktu kita sudah datang kepada Tuhan saudara. Hati kita mulai percaya, mulai tenang. Tapi tahu belum selesai nih perkara. Ada berita lagi yang lain. Itu seperti kilat yang menyambar itu. Kita kaget, terus fokus kita hilang. Demikian juga Petrus, fokusnya hilang. Dia tidak memandang kepada Yesus lagi, tapi dia mulai lihat, aduh, kok saya di sini? Langsung tenggelam lagi saudara. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita tidak fokus kepada Tuhan, merimau itu terus ada ya. Kekhawatiran itu terus menerus di dalam hidup kita. Lama-lama kita depresi. Lama-lama kita perlu pakai obat saudara. Kalau memang dokter bilang kamu harus pakai obat, pakailah obat itu dulu. Lalu manage hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Lama-lama obat itu pun gak usah dipakai lagi saudara-saudara. Ya, jadi kita belajar dari Petrus. Melangkahlah di dalam iman. Melangkah di dalam iman. Walaupun situasinya sepertinya tidak mungkin, mari kita percaya. Melangkah di dalam iman di atas badai gelombang hidup kita. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Musa berkata kepada Yosua, teguhkanlah hatimu. Jangan melihat kiri kanan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Teguhkan hatimu. Nah kita lihat yang terakhir dari Paulus saudara. Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus bukan berkata jangan cemas, jangan pernah merasa khawatir, tapi dia berkata jangan khawatirmu itu menguasai hidupmu. Ya, walaupun Paulus dikejar-kejar, dia juga ingin dibunuh dan memang dia matinya juga dibunuh saudara. Ya, dihukum oleh Roma. Nah, tapi dia berkata di dalam semua penderitaan itu, di dalam semua bahaya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, ketika kita melihat bagian ini, kadang-kadang kita khawatir akan hidup kita, hari depan kita seperti apa. Perekonomian terutama, perekonomian akhir-akhir ini itu gak bagus ya saudara ya. Sebelum ada bagian ini, perikop ini, ada tentang harta di surga. Ya, tentang harta di surga di ayat 19 pasal 6. Janganlah mengumpulkan harta bagimu di bumi di mana ngengat dan karat mencurinya. Ya, tapi kumpulkan hartamu di surga. Kita saking khawatirnya memakai begitu besar waktu kita untuk hal ini. Mencari materi di dalam dunia ini. Setelah ini baru Tuhan Yesus mengatakan jangan khawatir semuanya itu. Dan nanti kita lihat juga di dalam pasal 7 saudara, ayat yang ke-7 dikatakan di situ, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Mintalah, carilah. Tadi Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita mau simpulkan bagaimana merimnau itu tidak terus menerus ada, kekhawatiran yang terus menerus ada di dalam hati kita. Kuncinya adalah carilah Tuhan. Itu satu kata kunci yang bisa membawa kita ada damai dan sejahtera. Kalau kita tidak mencari Tuhan,
maka kita seperti tali yang ditarik ke kiri ke kanan. Tidak fokus. Maka kita tidak bisa keluar dari kekhawatiran kita. Kecemasan yang terus-menerus dipikirkan mengakibatkan depresi. Dan kalau sudah depresi, kita tidak bisa lagi melakukan sesuatu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Nah saudara, sebelum kita menutup, ada satu kisah saudara dari Josh Muller, pendiri panti asuhan di Inggris. Dia punya 10.000 anak panti, ya, yatim piatu. 10.000 loh, betapa banyaknya, ya. Tidak pernah dia minta donasi. Ya kalau sekarang mah panti asuhan tuh donasi, minta donasi di TikTok saudara. Kasih lihat anak-anak, kasih makan, gitu anak-anak. Kadang-kadang saya pikir ya ampun sebenarnya iya apa enggak sih ya. Tapi dia tidak pernah minta donasi saudara. Dia hanya bergantung kepada Tuhan. Kalau saya punya 10.000, jangankan 10.000 ya, 100 saja anak panti yang harus saya urus. Mungkin tiap hari stres sekali saya pikir, aduh kalau nggak ada donasi tetap dari badan amal atau dari gereja, bagaimana anak-anak ini makan dan sebagainya. Anak-anak itu pun sekolah loh, gimana itu. Dananya begitu besar bukan, 10.000 anak. Tapi iman Josh Muller luar biasa. Suatu hari mereka benar-benar tidak ada makanan pada pagi hari itu. Dari malam sudah tahu tidak ada makanan. Lalu Josh Muller kumpulkan anak-anak pantinya itu, ayo kita berdoa. Malam itu saudara, kita berdoa mengucap syukur untuk semua ini. Dan biarlah Tuhan memberkati kita esok hari. Anak-anak tidak tahu kalau besok pagi gak ada makan, gak tahu mereka. Beban ini ditanggungnya sendiri dengan istrinya. Dengan staff-staffnya, ya suster-susternya di situ. Nah, besok pagi mereka sudah kumpul, anak panti mah nggak seperti anak kita. Ayo bangun. Oh, udah ngerti sendiri, udah rapi, udah mandi. Duduk mereka di meja makan itu. Hanya ada piring dan gelas yang kosong. Tidak ada apa-apa. Ayo kita berdoa, bersyukur pada Tuhan. Ajaib saudara. Pagi itu ketika mereka melek mata berdoa, ada pintu diketuk tuk. Ada kiriman roti, berapa gerobak. Pokoknya cukup untuk anak-anak itu. Puji Tuhan, Tuhan menjawab doanya. Itu kan sepertinya mustahil ya saudara. Iman itu sedang diuji saudara. Itu genting sekali. Waktunya mepet, bukannya habisnya 2 hari lagi. Bukan, udah habis ini pagi ini. Tapi Tuhan mengirim. Ada orang berkata, ada suara dalam hati saya untuk mengirimkan roti-roti ini ke panti. Nah, kemudian udah si pengantar roti pulang. Baru pintu ditutup, saudara. Ada ketuk pintu lagi. Tahu nggak yang datang siapa? Tukang pengantar susu. Karena gerobaknya itu yang membawa susu segar itu patah, saudara. Jadi susu itu kan harus segera dikonsumsi. Zaman dulu loh, nggak seperti sekarang bisa ada sterilisasi lah, apalah. Zaman sekarang tuh teknologi udah bisa bikin susu segar itu bertahan beberapa hari di dalam chiller tapi, ya. Jadi karena susu itu tidak bisa diantar ke tempatnya daripada mubazir, kasihlah ke panti. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar utamakan iman pada Tuhan. Bukan berarti kita tidak kerja ya saudara ya, ada bagian kita. Tapi kalau kita sudah usaha semaksimal mungkin, serahkanlah kepada Tuhan. Mari kita nyanyi satu lagu Tiang Awan Tiang Api yuk. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun.
Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari kita berdiri, nyanyikan satu kali lagi. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu bahwa kekhawatiran itu ada dan nyata. Tapi Dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kunci kemerdekaan dari kekhawatiran adalah percaya pada pemeliharaan Bapa, fokus pada kerajaan Allah, dan bersandar pada janjinya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Saudara-saudara, kalau Tuhan memegang masa depan kita, mengapa kita harus memikulnya sendirian? Mari kita lepaskan kekhawatiran itu hari ini dan nikmati kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Engkau sendiri telah berjanji memelihara kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang rindu dekat kepadamu, orang-orang yang mencari dahulu kerajaan dan kebenaran-Mu. Kami tidak mengorbankan Engkau untuk mencari sesuatu yang fana, sesuatu materi di dalam dunia ini, yang justru menimbulkan banyak kekhawatiran. Karena dunia ini tidaklah dapat diandalkan. Terima kasih untuk janji firman-Mu pada hari ini. Engkau pulihkan hati kami.
Engkau sendiri yang datang menolong kami di saat kami terjepit, di saat kami sedang di dalam masa-masa kesukaran. Taruh iman dalam hati kami bahwa kami tidak sendirian. Berkati anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Damai dan sejahtera-Mu, Bapa, tinggal menetap di dalam hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Apakah ada warta? Ini ada lowongan pekerjaan dari BPK Penabur untuk staf akunting, arsitek, auditor, dan marketing. Kalau saudara berminat nanti bisa melihatnya di mading gereja bagaimana persyaratannya. Ya. Kemudian persekutuan pemuda hari ini ada jam 11:30 mengundang semua kaum pemuda-pemudi untuk hadir. Ini ada beasiswa dari Universitas Kristen Maranatha ya. Beasiswa ya Pak? Tuh, apa saya salah ya? Ya, beasiswa ya. Ya nanti ada di mading bawah ya saudara-saudara. Ada lagi? Oh ini, nanti kita akan membahas ini tentang harapan seorang ibu ataupun orang tua kita ya untuk anak-anak pemuda jam 11:30. Ini saudara bisa memperhatikan laporan persembahannya. Kalau ada yang tidak pas boleh di info ke TU ya. Ada lagi? Nah kita mau lihat video sebentar dari Universitas Kristen Maranatha. Ya, silakan. Selamat datang di Universitas Kristen Maranatha. Dari jantung kota kreatif, sejak 1965, kami telah melahirkan puluhan ribu insan cerdas dan unggul. Universitas Kristen Maranatha adalah salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Barat dan Indonesia. Jajaran 100 kampus terbaik nasional. Tidak hanya akreditasi unggul yang membuktikan kualitas prima. Maranatha juga memperoleh rekognisi internasional untuk memastikan standar pendidikan yang diakui secara global. Kami menanamkan nilai-nilai integrity, care, dan excellence dalam setiap aspek kehidupan kampus untuk membentuk karakter yang utuh. Dengan 6 fakultas dan puluhan program studi, Maranatha menawarkan pendidikan berkualitas yang relevan dengan perkembangan zaman, siap menghadapi tantangan global. Misi Maranatha adalah menjadi institusi yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga memberikan dampak bermakna bagi masyarakat dan dunia. Sebagai institusi pendidikan tinggi menuju world class university, peran Maranatha lebih dari sekadar mentransmisikan pengetahuan. Ekosistem penelitian global akan menjadi motor utama bagi inovasi dan kemajuan teknologi dunia. Dengan kurikulum yang adaptif, kolaborasi dengan industri nasional dan internasional, serta pendekatan pembelajaran berbasis riset dan inovasi, Maranatha memastikan lulusannya siap menghadapi tantangan masa depan dengan keunggulan intelektual dan karakter yang kuat. Pembelajaran di Maranatha tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik saja. Kami juga mewadahi mahasiswa untuk berekspresi, berinovasi, serta mengembangkan kreativitas melalui berbagai sarana organisasi dan pengembangan diri. Didukung jaringan kerjasama yang luas, juga fasilitas kampus yang modern. Semuanya itu menjadikan proses pendidikan yang menyenangkan, efektif, dan berdampak. Dari sinilah terlahir generasi muda yang akan menginspirasi dunia.
Terima kasih untuk Evangelis Lydia Curia yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menyadarkan kita ya. Selama ini memang kita merasa hidup ini susah, hidup ini penuh dengan kekhawatiran, dan kita sepertinya tidak ada kemampuan, tidak ada daya untuk mengatasinya. Tapi ini adalah sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita terlalu memikirkannya dan sepertinya tidak ada solusi bagi kita, dan kita terus memikirkan dan nggak tahu jalan keluarnya gimana, dan itu merupakan dosa. Kenapa? Kita tidak mempercayai akan firman Tuhan, tidak percaya kalau Tuhan itu bisa menguasai hidup kita. Tuhan yang akan mengatur hidup kita. Kiranya firman Tuhan boleh menyadarkan kita akan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kuncinya, carilah dahulu kerajaan Allah. Ada berita tambahan, yaitu bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berminat ya untuk mengikuti paduan suara. Nah, paduan suara ini udah bulan Agustus akhir dan memasuki September, dan mereka sudah akan memulai latihan untuk persiapan Natal untuk tahun ini. Nah, Bapak Ibu yang kira-kira punya talenta boleh mengambil bagian dan berminat untuk memuji Tuhan di bidang paduan suara. Silakan boleh ikut untuk mengambil bagian di dalam latihan. Tidak dibatasi usia ya. Jadi yang berminat silakan boleh mengambil bagian. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turunkan kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan untuk ibadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan di kitab Mazmur nomor 50 ayat 14 berbunyi demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang Maha Tinggi. Kolektor persembahan pada pagi hari ini, Ibu Grace dan Paul bisa menyiapkan diri. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian KPPK nomor 50. Hitung berkatmu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hari-hari takut dan putus asa, jangan lupa berkat Tuhan itulah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hidup berkat satu bersatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu berdekat, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau akan menyenangkan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Cepat saya undang untuk bangkit berdiri.
Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih benar. Itu berkat Tuhan yang tak berbeli, pahala di surga yang tak terberi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita akan persembahan kita di tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pimpinan-Mu, atas kasih setia di dalam hidup kami ya Tuhan. Banyak kekhawatiran di dalam hidup kami Tuhan, akan ekonomi kami, akan keluarga kami, akan pekerjaan kami. Tuhan, kadang kami melupakan akan pimpinan-Mu ya Tuhan, yang mengatakan bahwa Engkau akan menguasai hidup kami. Kadang kami juga melupakan akan firman-Mu, bahwa Engkau selalu mendandani bunga yang di bakung, burung yang di udara yang Kau pelihara. Ampuni kami Tuhan, pagi ini firman-Mu boleh menyadarkan kami ya Tuhan, bahwa semuanya ada di dalam tangan Kau ya Tuhan. Engkau yang menguasai hari esok ya Tuhan. Bapak Surgawi, pagi ini kami memberikan persembahan akan berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Engkau berkatilah persembahan kami, pakai persembahan kami di dalam pekerjaan Kau ya Tuhan. Bapa, kami juga mau menyerahkan yang tangan Kau ya Tuhan, anak-anak-Mu yang lagi mencari pekerjaan, yang putus dari pekerjaannya, yang lagi berusaha, yang susah di dalam usahanya. Tuhan, kiranya Engkau boleh membuka jalan, Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang membutuhkan. Bapa di surga, tolong kami, bila kami mau lebih beriman lagi kepada Engkau, menyerahkan seluruh hidup kami dan tangan Engkau, bila kami juga percaya Tuhan akan pemeliharaan Engkau ya Tuhan. Inilah persembahan kami, berkati persembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Di satu tahun ini ya, tahun kemarin sama tahun ini, kita memang memasuki ekonomi yang tidak sedang baik-baik aja ya. Di ibadah persekutuan doa, Pak Ji sudah mengatakan negara kita kekurangan uang, bahkan tidak punya uang gitu loh. Nah, dari negara yang katanya kekurangan uang ini sangat berimbas sama penduduknya gitu loh. Apalagi ditambah pajak lagi gitu kan. Nah, biarlah Tuhan selalu membuka jalan bagi kita. Kami orang-orang yang maksudnya usaha di direct selling gitu ya, itu sesama teman kita yang jualan gitu ya, sering mengatakan ya, tahun ini susah, tahun kemarin udah susah, tahun ini lebih susah lagi. Nah, tahun depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu loh. Nah, ada juga yang mengatakan separah-parahnya tahun ini kita melihat bahwa Tuhan akan memimpin kita dan Tuhan pasti memberkati kita. Kalau kita bayangkan dan kita bandingkan, masa ini lebih nggak sulitnya itu dibandingkan dengan masa COVID, tidak kan? Bayangkan dengan masa COVID itu lebih parah lagi, ya. Mana ada usaha nggak ada berjalan sama sekali, pabrik banyak yang tutup, orang-orang bertumbangan, ya nggak? Itu saja Tuhan sudah memimpin kita melewati masa seperti itu. Apalagi masa seperti sekarang ini. Tidak sebanding lah masa ini dibandingkan dengan masa COVID, ya nggak? Kalau kita tanya, ada nggak saudaranya yang meninggal pada saat COVID? Mungkin setiap orang yang kita tanya, di keluarganya itu ada gitu loh. Saudaranya nggak tahu dari mana lah, saudara jauh lah, pasti ada yang meninggal gitu loh. Yang kena COVID, banyak banget, hampir semuanya. Yang kita tanya, hampir semua anggota keluarganya, temannya,
kena COVID gitu loh. Nah itu masa yang paling sulit bagi kita lah, bagi dunia malah. Itu pun Tuhan sudah memimpin kita melewati masa seperti ini. Biarlah Tuhan juga akan memimpin kita di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Kita mengakhiri satu pujian KPPK nomor 223. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Burung bunga kau pelihara, aku di antaranya. Dadaku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang, hidupku kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Meski jalan makin terang, bagai tangga ke sorga, bebanku makin meringan, dari remang jadi terang. Di sana terang benderang, tiada air mata, terlihat perisai indah, berkat Tuhan melimpah. Banyak hal yang akan terjadi Dalam hidupku ini, ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Saudara-saudara, kiranya kita boleh pulang di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selamanya. Haleluya. 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 Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat teduh, ibadah selesai. Selamat siang, Tuhan memberkati.